Salam, selamat pagi. Berdasarkan perpanjangan waktu pembatasan kegiatan masyarakat Kota Semarang dan surat edaran Gubernur Jawa Tengah, maka Majelis GKJ Sampangan Kradenan masih mengadakan ibadah minggu di keluarga masing-masing di rumah melalui jaringan internet atau streaming sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis GKJ Sampangan Kradenan mengucapkan selamat berbakti dengan hikmat dan penuh sukacita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari KJ 2 bait yang keempat, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 Tuhan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat terkasih, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dimohon duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah hari ini adalah percaya akan rancangan Tuhan. Marilah kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Bawa rasa bahagia masuk dalam
Mari kita membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita menaikkan doa dalam pengakuan dosa. Mari kita. Tuhan Allah Bapa kami yang tata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Marilah kita menaikkan pujian dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 36 bait yang pertama dan keempat. Dosa-dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap umat yang dengan rendah hati mau mengakui dosa pelanggarannya, Tuhan Yesus yang Maha Pengampun memberikan berita anugerah bagi kita, sebagaimana tercatat dalam Yohanes 1 ayat 11 sampai 14. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyian kesanggupan PKJ 154 bait 1 dan 2.
Jemaat dimohon duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah sebelum mendengarkan pemberitaan firman, kita menyerahkan diri memohon pertolongan dari Roh Kudus di dalam doa. Maha besar Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami agar dapat mempergunakan kesempatan ini dengan baik. Kiranya Roh-Mu yang kudus Kau curahkan bagi kami untuk bisa mendampingi di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Agar apa yang telah kami dengar dan kami baca ini Yesus boleh menjadi rema di dalam hidup kami dan kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk bisa membawakan pelayanan firman ini, kiranya Tuhan Yesus yang memampukan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pelayanan firman di Minggu 9 Agustus 2020 pada hari ini didasarkan pada Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 12 sampai 28. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan pada ayat 12 sampai 28. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah, engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Iya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat,
Tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sedang menyaksikan tuntunan khotbah pada hari ini. Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Saya berharap kiranya keadaan saudara semua di rumah tetap sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah pada hari ini diberikan judul Percaya akan Rancangan Tuhan. Percaya akan rancangan Tuhan. Saudara yang terkasih, ada satu lagu yang mungkin sudah familiar di telinga panjenengan semua, yang liriknya demikian. Mohon izin saya untuk menyanyikannya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapak Ibu yang ada di rumah sering ya mendengar lagu ini? Ya,
Penulis dari lagu ini hendak mengungkapkan kondisi manusia yang pada saat itu sedang merasa pada akhirnya mengerti bagaimana rancangan Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya. Memang keadaan itu dimulai ketika manusia sungguh-sungguh tidak membayangkan keadaan yang terjadi dalam hidupnya, tidak memahami apa rencana Tuhan, maksud dari rencana Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dan seringkali kita sebagai manusia pun juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh penulis lagu ini. Memang saudara-saudara yang terkasih, terkadang rencana Tuhan itu ketika sudah kita lewati, sudah bisa kita lalui, barulah kita memahami, oh ternyata maksud Tuhan itu begini. Oh ternyata rancangan Tuhan ini demikian. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan ini juga pernah dinyatakan dan dialami oleh Yusuf, seperti yang dicatatkan dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 4 dan ayat 12 sampai 28. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Yusuf ini merupakan salah satu narasi yang tercatat dalam kitab Kejadian yang terkenal dalam kehidupan bangsa Israel. Kisah Yusuf ini dimulai ketika pada akhirnya Rahel, istri dari Yakub, dibuka kandungannya oleh Tuhan. Sebab pada saat itu memang kandungan dari Rahel ditutup oleh Tuhan. Namun ketika pada akhirnya Rahel bisa mengandung, hal ini sangat menyukakan hati dari Yakub suaminya. Dan benar saja Yusuf ini kemudian tumbuh dewasa dan menjadi anak kesayangan dari bapaknya yakni Yakub. Bagaimana bentuk kasih sayang yang lebih yang diberikan Yakub kepada Yusuf? Hal ini nampak Bapak Ibu Saudara dari perlakuan Yakub kepada Yusuf, antara lain ketika Yakub menghadiahkan jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah ini dalam tradisi bangsa Israel memang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Akan tetapi Yusuf yang masih muda ini justru sudah diberikan jubah yang maha indah, dan hal ini membuat Yusuf menjadi nampak berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Mungkin kalau kita bisa gambarkan ya, pakaian dari saudara-saudara Yusuf ini biasa saja. Jadi kalau dilihat orang tampak sekali ada perbedaannya. Hal ini kemudian menumbuhkan kebencian di dalam diri saudara-saudara Yusuf. Apalagi pada saat itu, oleh karena kedekatan dari Yusuf dengan Yakub bapaknya ini, membuat Yusuf bisa menceritakan apa saja yang dirasakan, yang dialami, bahkan yang dimimpikan oleh Yusuf ini kepada Yakub. Pada saat itu memang mimpi bagi bangsa Israel memang dipercaya sebagai suatu pertanda akan terjadi sesuatu. Mimpi ini pasti mempunyai makna, dan Yusuf ternyata dikaruniai kemampuan juga untuk menafsirkan mimpi. Hal ini ternyata berdampak besar bagi perjalanan hidup Yusuf, karena kemudian Yusuf ini semakin dibenci oleh saudara-saudaranya, sebab saudara-saudara Yusuf ini tentu saja merasa iri akan kedekatan Yusuf dan Yakub dan juga kemampuan yang dimilikinya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika Yusuf disuruh oleh Yakub ayahnya untuk menyusul saudara-saudaranya ini ke Sikem. Mereka sedang mengembalakan kambing domba di Sikem. Dan karena ketaatan yang dimiliki oleh Yusuf kepada Yakub, apa yang diperintahkan oleh ayahnya ini dilakukannya dengan setia. Bahkan ketika sudah sampai di Sikem,
Tadi dicatat dalam kitab Kejadian 37, ternyata saudara-saudaranya sudah tidak ada di situ, Bapak Ibu. Ternyata mereka sudah berpindah kurang lebih sejauh 20 km ke arah utara, yakni ke suatu wilayah yang disebut Dotan. Dan di sanalah pada akhirnya mereka bertemu. Namun apakah kedatangan dari Yusuf ini, niat baik dari Yusuf ini disambut dengan hangat oleh saudara-saudaranya? Ternyata tidak. Ternyata kondisi yang terjadi ini justru sebaliknya. Oleh karena kebencian di dalam hati saudara-saudara Yusuf, mereka pun merencanakan agar Yusuf ini hilang dari pandangan mereka. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf, adik mereka ini. Dan dengan sangat jeli mereka mulai menyusun rencana demi rencana. Bagaimana kalau kita membunuh Yusuf ini? Lalu nanti kita bisa berbohong kepada Yakub bahwa ternyata Yusuf ini dimakan oleh binatang buas. Yusuf telah hilang dalam perjalanan di padang ketika menggembalakan kambing domba. Akan tetapi rencana ini tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf. Sebab pada saat itu Ruben berbelas kasihan kepada Yusuf dan berusaha untuk berusaha untuk mengatakan kepada saudara-saudaranya bahwa janganlah kita membunuh Yusuf. Bagaimana kalau kita memasukkan Yusuf saja ke dalam sumur kosong, kemudian kita kembali kepada Yakub. Karena maksud dari Ruben ini supaya nantinya ia bisa menolong Yusuf, menyelamatkannya dan membawanya pulang. Akan tetapi tidak sampai di situ, tidak sampai rencana dari Ruben ini bisa terwujud, Bapak Ibu. Sudah ada rencana lain, ada cerita lain yang terjadi dalam perjalanan hidup dari Yusuf ini. Ketika saudara-saudara dari Yusuf ini sedang duduk di bawah, kemudian mereka melihat bahwa ada kafilah dari bangsa Ismail yang datang. Mereka ini sepertinya adalah saudagar-saudagar kaya yang akan membawa barang-barang menuju ke tanah Mesir. Dan kemudian timbullah ide di antara mereka, bagaimana kalau kita menjual Yusuf ini saja. Toh juga kalau kita membunuh Yusuf, kita tidak mendapat keuntungan apa-apa. Tapi kalau kita menjual Yusuf dengan sejumlah uang, yang pertama kita tidak akan melihat Yusuf ini lagi, dan yang kedua kita mendapatkan keuntungan dari kepergian Yusuf ini. Dan benar saja kemudian mereka menjual kepada saudagar dari Midian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sekelumit dari penderitaan yang dialami oleh Yusuf dalam perjalanannya mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini adalah yang pertama ketika ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Padahal maksud hati dari Yusuf bukan untuk membuat iri mereka. Namun kejujuran di dalam hati Yusuf ini membuatnya mampu menceritakan apa saja yang dialaminya kepada Yakub. Kepolosan hati di dalam hati Yusuf ini membuatnya ingin membagikan cerita hidupnya kepada saudara-saudaranya, layaknya sebuah keluarga. Akan tetapi hal itu dimaknai berbeda, dilihat berbeda oleh saudara-saudaranya. Hingga penderitaan Yusuf ini bertambah ketika ia dijual dan dijadikan budak di tanah Mesir. Apakah kemudian penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini berhenti di situ? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Sesampainya di Mesir, dalam kitab Kejadian di perikop-perikop selanjutnya dicatatkan bagaimana Yusuf ini difitnah oleh istri dari Potifar
Hingga pada akhirnya Yusuf ini juga harus masuk mendekam di penjara. Sangat bertubi-tubi kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh Yusuf ini. Kalau dalam bahasa kita diistilahkan sudah jatuh tertimpa oleh tangga lagi. Mungkin kalau pada saat itu yang mengalami Bapak Ibu Saudara atau saya, belum tentu kita bisa kuat. Sebab dalam lingkup yang paling kecil saja, yakni dalam lingkup keluarga saja, Yusuf ditolak dan kemudian difitnah secara keji oleh istri Potifar, dan sampai pada akhirnya harus mendekam di penjara untuk beberapa waktu lamanya. Tentu ini sungguh membawa kedukaan dan rasa sakit hati di dalam diri dari Yusuf ini. Namun Bapak Ibu Saudara, sekalipun pencobaan penderitaan yang dialami Yusuf ini datang bertubi-tubi, ternyata penyertaan dari Allah terhadap Yusuf ini tetap berlanjut dalam perjalanan hidupnya. Perikop Kejadian 39 mencatat bahwa ada 4 ayat, 4 kali dituliskan bahwa Yusuf ini senantiasa disertai oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, Yusuf disertai Tuhan. Karena Tuhan menyertai dia, ditulis dalam perikop 39 ini. Itu artinya apa? Artinya adalah sekalipun dalam titik terendah kehidupan Yusuf, ada Allah yang senantiasa menaungi kehidupan Yusuf. Dan bagaimana caranya Yusuf bisa mendapat penyertaan dari Allah ini? Bagaimana caranya Yusuf ini mampu melalui penderitaan, pencobaan yang ia alami secara bertubi-tubi ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata hal itu terjadi sebab Yusuf ini memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Relasi yang dekat dengan Allah itu ditunjukkan dari ketaatan hidup Yusuf. Yang pertama, Yusuf mula-mula taat kepada orang tuanya, yakni kepada Yakub ketika disuruh untuk menyusul saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba. Padahal kita tahu tadi jarak dari Dotan, dari Sikem menuju Dotan itu cukup jauh. Namun ia menggenggam apa yang menjadi perintah dari orang tuanya ini dan taat untuk melakukannya. Kemudian ketika Yusuf ini difitnah oleh istri Potifar. Istri Potifar ini digambarkan sangat cantik loh Bapak Ibu Saudara. Sangat cantik. Tapi Yusuf ini mampu menjaga dirinya, dan Yusuf ini menolak apa yang menjadi keinginan dari istri Potifar. Yusuf berusaha menjaga kekudusan dirinya, Yusuf menjaga ketaatan hidupnya kepada perintah Allah. Dan inilah yang kemudian membawa Yusuf dalam penyertaan Allah, menjadikan Allah sungguh sangat mengasihi Yusuf. Hingga pada ayat dalam pasal Kejadian 50 ayat 20 Bapak Ibu Saudara, persoalan hidup yang dialami oleh Yusuf ini dianggapnya sebagai suatu hal yang baik. Rencana yang mula-mulanya direka-reka secara jahat oleh saudara-saudaranya, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Apa yang direncanakan oleh saudara-saudara Yusuf ini ternyata bermakna pada akhirnya membawa Yusuf ini untuk bisa menjadi penguasa, menjadi orang kepercayaan di tanah Mesir, dan menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa berpikir demikian. Jikalau Yusuf ini tidak diistimewakan oleh Yakub, jikalau Yusuf ini kemudian tidak dibenci oleh saudara-saudaranya, mungkin saja pada saat itu keluarga dari Yusuf tidak akan selamat dari bencana kelaparan.
Akan tetapi Allah telah mereka-rekakan rencananya bagi Yusuf ini. Rencana yang jahat ini dipakai Allah dan diubahkan Allah menjadi rencana yang baik. Dan hal ini pun juga kalau kita mau jujur, kita bisa menyadari hal ini terjadi dalam hidup kita sebagai manusia. Terkadang ada proses keberhasilan, pun juga ada proses kegagalan. Misalkan saja, dulu hidupnya masih miskin, hidup kerja harus bekerja keras, susah payah banting tulang. Pada saat itu mungkin saudara berpikir, mengapa hal ini terjadi padaku, dan mulai membandingkan dengan kehidupan di sekitar kita. Mengapa dia bisa lebih sukses daripadaku? Mengapa hidupku biasa-biasa saja? Akan tetapi kemudian waktu terus berjalan dan kondisi bisa berubah. Saat ini kemudian sudah menjadi orang yang berhasil. Apakah kemudian kita juga memikirkan, oh iya, ternyata keberhasilan yang terjadi di dalam hidupku ini adalah buah yang boleh saya petik dari perjuangan-perjuangan yang telah kami lalui selama ini. Ibarat sebuah bangunan rumah, Bapak Ibu Saudara. Rumah yang panjenengan miliki itu kan sok kadangkala juga harus dipoles, kadangkala harus dibangun kembali, dibenake sedikit-sedikit. Mengapa dan bagaimana kita tahu kalau itu harus dibetulkan, harus dipoles? Ya karena kita menyadari ada kerusakan, ada ketidaknyamanan yang kita rasakan ketika menghuni rumah itu. Maka kita pasti akan berusaha bagaimana caranya supaya rumah ini nyaman dihuni dan bisa menunjukkan fungsinya dengan baik. Demikian juga dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Suka dan duka dipakai Allah untuk bisa memoles kehidupan kita, untuk bisa naik, untuk bisa merubah hidup kita ke dalam tatanan yang baru, dalam hidup yang lebih baik, dalam hidup yang lebih penuh dengan damai sejahtera. Namun bukan berarti ketika mengalami kesusahan tidak ada damai sejahtera. Tetap ada damai sejahtera di antara kita sebagaimana yang dirasakan oleh Yusuf. Sehingga ketika Yusuf mampu merasakan damai sejahtera, Yusuf mampu mengampuni kesalahan dari saudara-saudaranya. Hal itu semakin membuat hidup Yusuf penuh dengan sukacita dari Allah, penuh dengan penyertaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik keberhasilan maupun kegagalan adalah rancangan dari Tuhan untuk membangun hidup kita menjadi lebih baik. Contohnya saja, apakah pada saat ini kita pernah memikirkan kalau di tahun 2020 ini kita akan mengalami bencana dampak dari COVID-19? Tentu tidak. Saya percaya tentu kita tidak pernah memikirkan, oh ternyata 2020 ini akan terjadi pandemi yang luar biasa di seluruh dunia. Bahkan mungkin di tahun 2019 kemarin kita sudah merencanakan, oh ya 2020 anakku meh mantu. Tahun 2020 aku merencanakan bersama dengan keluargaku untuk bisa pergi mengunjungi suatu daerah dan rencana-rencana yang lain. Namun apa yang terjadi? Karena pandemi COVID-19 ini banyak hal yang kita rencanakan ini harus tertunda. Artinya adalah apa yang direncanakan oleh manusia belum tentu itu menjadi rencana dari Yang Maha Kuasa. Belum tentu itu menjadi rencana yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akan tetapi melalui firman-Nya bagi kita pada saat ini diajarkan kita harus terus percaya akan rancangan Tuhan. Sekalipun ada yang harus ditunda, sekalipun ada yang tidak terlaksana pun adalah pembelajaran bagi kita untuk tetap menyerahkan, untuk tetap memasrahkan hidup kita ini kepada rancangan dari Allah. Yeremia 29 ayat 11
dituliskan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tidak ada satupun rancangan Allah ini adalah rancangan kecelakaan, namun rancangan Allah adalah damai sejahtera yang diberikan bagi kita. Maukah pada saat ini kita peka terhadap panggilan Allah, kita peka terhadap kehendak dari Allah dalam hidup kita, ataukah justru kita sebagai manusia memaksakan keinginan kita ini yang terjadi? Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah ini tentu akan memilih pilihan yang pertama, memasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah mulai dari saat ini kita terus menghadapi suka duka hidup bersama Tuhan, mempercayakan hidup ini sepenuhnya pada rancangannya, dan kuncinya adalah tetap taat kepada Allah. Kuncinya seperti yang diteladankan oleh Yusuf adalah tetap dekat dengan Allah, manut kersanipun Gusti Yesus, manut apa yang menjadi kehendak dari Allah, dan memiliki kepekaan untuk mendengar setiap firman yang diberikan Allah bagi kita. Selamat menghayati firman Tuhan, selamat mengikuti rancangan dari Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudaraku, marilah dengan hati yang terarah kepada Tuhan dan bersama umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengingat pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Engkau telah mengajar bagi kami Tuhan, untuk bisa memiliki ketaatan dalam hidup, di dalam menantikan dan merasakan rancangan-Mu bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu senantiasa adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak menaikkan syafaat kami. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GKJ Sampangan Keradenan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati di dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menyertai dalam kehidupan kami.
Engkau yang memimpin kami, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menguatkan kami. Terlebih Tuhan, kalau pada saat ini kami masih merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu telah Kau nyatakan bagi kami, rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, dan Engkau menjadikan kami kuat, Engkau menjadikan kami sebagai pribadi yang tangguh untuk menjalani hidup kami sekalipun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami, Engkau mampukan melakukan tugas tanggung jawab kami ini dengan bijaksana bersama-sama dengan Engkau. Berkati Tuhan Yesus, kami sebagai bapak, kami sebagai ibu, kami sebagai anak-anak yang masih harus bersekolah, berkati kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sudah lansia Tuhan, yang sudah adi yuswa, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, agar di masa tuanya pun Tuhan masih tetap merasakan damai sejahtera dan dapat menjadi tauladan Tuhan Yesus bagi anak cucu yang dikasihinya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi seluruh program yang ada di gereja kami ini Tuhan, Engkau memberkati, kiranya apa yang kami programkan ini Tuhan boleh terjadi atas kehendak-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bambang Santoso dan juga keluarga. Tuhan memberkati kehidupan keluarga, terlebih Tuhan memberkati kehidupan pelayanannya, agar kiranya Tuhan boleh menjadi gembala yang baik bagi jemaat-Mu yang ada di GKJ Sampangan ini maupun bagi masyarakat yang lain. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa terkhusus bagi saudara-saudara kami yang masih terus menantikan pemulihan kesehatan. Kami berdoa bagi Bapak Girin, Bapak Gusar Partogi, Bapak Andreas Sukinowati, Bapak Sutiono Ibu Kusran, Ibu Anti Edwin Wicaksono, Ibu Joko Jatmo, Bapak Dwi Martanto, Bapak Ibu Sunarno, Ibu Suyati Mulyono, Bapak Naftali Suyanto, Ibu Jati Agus, Bapak Johan Supriyanto, Bapak Agustri, Bapak Kushananto Agung, Bapak Sarim, Bapak Lasono, Ibu Rasid, dan juga Ibu Hartawan, serta saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan, mengangkat seluruh sakit penyakit dari tubuh saudara-saudara kami yang terkasih ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga hendak menaikkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang ada di wilayah Masamba yang masih terdampak bencana banjir Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang membantu mereka, menolong mereka untuk bisa bangkit dari bencana alam yang mereka lewati tersebut. Kiranya setiap kebutuhan yang diperlukan saudara-saudara kami ini Tuhan boleh tercukupkan dengan baik. Tak lupa Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di Beirut, Libanon, yang beberapa waktu kemarin juga mengalami bencana Tuhan. Berkati mereka yang saat ini mungkin masih didera oleh ketakutan Tuhan. Kiranya Yesus, Engkau yang memulihkan keadaan di Beirut, Engkau memberkati seluruh tenaga medis maupun pemerintahan untuk bisa membangkitkan kembali daerah Beirut seperti sedia kala. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada pemerintahan yang paling dekat dengan kami RT RW. Tuhan memberkati semua pemerintah ini Tuhan, boleh membawa damai sejahtera, boleh membawa kerukunan, kedamaian bagi bangsa Indonesia ini, supaya menjadi bangsa yang tangguh, bisa menjadi bangsa yang kuat. Utamanya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, kiranya Tuhan kami boleh memaknainya dengan sukacita bahwa kemerdekaan ini adalah berkat dari Engkau, Juru Selamat kami. Kiranya kami boleh menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, inilah syafaat kami yang kami mohonkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Nats pengantar diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat mengaturkan persembahan seraya menyanyikan dari pelengkap kidung Jemaat 153 bait yang pertama. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa, dilanjutkan doa Bapa kami dengan dinyanyikan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa Maha Pemurah, pada kesempatan yang indah ini kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas semua berkat, rahmat, dan kemurahan-Mu yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi dan sudah kami terima hingga pada saat ini. Melalui persembahan yang telah kami kumpulkan bersama, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan persembahan istimewa yang lain. Bapa, kami mohon Bapa berkenan memberkati dan mensucikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan kami ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi majelis, komisi, dan panitia yang sudah Bapa pilih untuk menyimpan, mengelola dan menggunakan persembahan ini. Kiranya Bapa berkenan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan yang indah ini kami juga telah menerima berkat untuk rohani kami yang sudah disampaikan oleh Saudari Novena Krishandayani. Kiranya Bapa berkenan memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami bisa mengerti, memahami, terlebih bisa menjalankan firman-Mu itu dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa, jika di dalam kami mengaturkan persembahan dan berdoa terdapat dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa, doa dan permohonan kami ini kami mohonkan. Dikuduskanlah nama-Mu,
Jemaat terkasih, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.